bikin video, gimana caranya bikin video yang menarik, ya bikin aja versimu. Oke, selamat datang di teras luar yang kedua. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang ya cukup familiar dengan kita, Mas Prayoga Oki, atau Instagram di apa Mas? Di @imoki. Imoki. I'm Oki. Ya. Oke. Sebenarnya banyak orang yang nyebutnya Imoki, padahal tujuannya saya mau nama itu I'm Oki. I'm Oki. Oke. Lagi sibuk apa Mas? Lagi sibuk ngedit aja. Banyak Lagi sibuk ngedit. editan berarti. Ya, kadang dari cuman kerjaan-kerjaan aja kok. Oke. Sama iseng-iseng nambah skill aja. Sedang ngerjain project apa? Kalau sekarang lagi ini sih kerjaan kayak editan-editan iseng aja, cuman buat nambah skill aja. Soalnya ini kan lagi wabah. Ini kita bikin gini. Pandemi, bikin konten. Kontennya ini kan lagi pas wabah COVID ini. Jadi kalau saya biasanya dapat kerjaan tuh kayak wedding gitu-gitu sih sering-seringnya. Nah itu karena berhubung COVID ini jadi agak Terasa ya? Iya, kena dampaknya juga kita. Oke. Sorry. Sekarang usia berapa? Sekarang 21 Oktober, besok 22. 22 tahun. 22 tahun lah tahun ini. Memulai menggeluti videografi udah berapa tahun? Dari usia berapa? Videografi. Kalau aku ceritain sekalian pas awal aku suka videografi ya. Dulu tuh awal-awalnya waktu aku belajar internet di warnet. Nah, itu aku kelas 3-4 SD lah. Kelas 3-4 SD aku udah belajar main Facebook atau main game-game Facebook gitu di warnet. Nah, di situ kan kadang di Facebook juga ada kayak share-sharean video-video. Nah, itu linknya masuk ke YouTube. Nah, waktu itu sosok yang bikin aku bisa belajar video itu malah awalnya terinspirasi dari Bayu Skak. Nah, Bayu Skak itu dulu awal waktu itu kan YouTube kayak masih baru banget ya, platform YouTube. Masih fresh banget buat orang Indonesia. Dan aku lihatnya kalau ada YouTube ya ada Bayu Skak. Nah, dari situ aku suka konten-kontennya dia. Aku sering stalking channel YouTube-nya dia. Terus aku kepikiran kok rasanya kayak baru Bayu Skak aja gitu loh. Yang di YouTube. Sebenarnya udah banyak juga konten kreator, cuman yang benar-benar kayak pionir lah bisa dikatakan itu Bayu Skak. Nah, aku iseng juga gimana kalau aku nyoba bikin. Itu pemikiran anak kelas 4 SD, 4-5 SD mungkin. Udah agak lupa. Nah, di situ aku coba bikin dengan alat yang benar-benar seadanya. Nah, itu aku cuman punya waktu itu kelas 5 itu alhamdulillahnya aku punya HP Nokia N70. Itu hadiah dari sunatan. Itu aku beli HP itu kan kameranya udah lumayan. Nah, itu langsung aku beliin buat latihan record itu. Ya. Video yang pertama diambil apa? Dulu. Video waktu itu. Waktu pas ya aku niru aja si konten-kontennya Bayu Skak. Jadi kayak bikin komedi-komedi gitu-gitu. Lewat pakai HP sama teman-temanku. Kalau nggak salah masih punya ini ya, filenya ya. Masih. Nanti bisa ditampilkan di ini ya. Tapi video itu cringe. Dengan video yang oke. Kalau influencer Indonesia Bayu Skak, tapi kalau dari luar siapa, Mas Oki? Awalnya kalau ngomongin influencer ya, semakin tambah tahun itu kan semakin pengetahuan soal videografi kan jadi nambah. Apalagi juga videografi itu ada trennya juga. Nah, trennya itu cepat banget berubah-ubah. Misal kayak ada yang namanya erane Sam Colder gitu-gitu. Sam Colder mungkin anak-anak videografer tahu. Sam Colder, terus kayak
Chandra Liau, Agung Hapsah, nah gitu-gitu kan eranya videografi kayak berubah-berubah gitu loh kalau ngomongin konten di dinamis banget ya. Nah, aku pun juga berubah-berubah sih. Awalnya dari Bayu Skap, terus ya itu yang aku sebutin tadi kayak Agung Hapsah itu benar-benar influence aku. Terus semakin kesini aku semakin belajar dari channel-channel luar kayak Brandon Lee gitu-gitu. Terus kenapa belum bikin ini channel YouTube? Kan influencernya ada di YouTube. Nah, itu dia. Mungkin coming soon. Habis ini. Nggak tahu kapan. Rencana. Oke. Soalnya masih bingung juga ngisi kontennya apa gitu. Oke. Selama ini udah dapat apa aja nih, kan lumayan banyak nih piagam-piagam penghargaan. Dapat dari mana aja nih, Mas Oki? Itu ya dari lomba-lomba sih, Mas. Berarti awal untuk ngasah skill itu emang ada di kompetisi itu atau emang ya bisa dikatakan aku kan contoh videographer yang lahir dari tutorial YouTube mungkin bisa disebut gitu. Berarti otodidak gitu ya? Otodidak. Nah, ya dari channel-channel itu kan aku belajar buat nambah gimana sih caranya biar videonya menarik ditonton orang lain, biar bisa ngasilin karya-karya yang kreatif yang baru di apa ya ibaratnya ditonton gitu sama orang-orang, ini kegiatan baru nih, kegiatan beda. Nah wadahnya itu asiknya kalau saya pribadi ketika kita ikut di kompetisi. Oke. Karena bener-bener gimana caranya biar bisa beda sama orang lain, biar bisa ibaratnya ngalah ke orang lain gitu. Nah dari kompetisi itu malah tutorial-tutorial yang aku belajar tadi aku implementasiin di situ, jadi tambah apa ya berarti semangat lah. Oke, ngasah tutorialnya tadi itu diimplementasikan ke karya. Terus kalau aku tanya beberapa orang, sosok Oki di mata mereka tuh kayak videographer yang emang anak muda banget gitu loh. Tanya siapa Mas itu? Teman-teman. Udah tua lagi ya Mas. Terus sering banget munculin kayak konten-konten cewek-cewek gitu loh. Ya. Itu gimana ceritanya tuh? Nek ngomongin cewek-cewek ya Mas. Sebenarnya itu ya gini sih, aku belajar kan bisa dikatakan ATM, amati tiru modifikasi. Nah, aku tadi juga bilang kalau video itu ada masanya, ada trennya gitu loh Mas. Nah, dulu itu aku ngikutin kebetulan awal-awal belajar video itu aku ngikutin waktu itu lagi trennya video, bisa dikatakan video cewek-cewek gitulah. Sebenarnya kalau kategorinya itu bisa dikatakan video fashion, cuman aku nganggapnya ya video yoming dolan-dolan sama teman-teman fotografer gitu asik-asikan aja. Terus kayak gimana kalau kan aku biasanya mah temenan sama anak-anak fotografer. Nah sama anak-anak fotografer ini kadang aku suka diajak iki yo hunting ono cewek gitu model-model lah gitu. Nah terus aku nimbrung aja, terus ya kalau mereka ngefoto aku yang video gitu. Ya cuman gitu sih. Terus tuh kok semakin kesini kok kayak asik juga, soalnya kan kalau ngomongin teknis di editingnya itu emang bener-bener kayak apa ya ibaratnya ya diasah lah, bener-bener kayak piye carane gawe video cewek iki ning bisa lebih menarik gitu loh, nggak cuman ngeliatin cantiknya doang gitu gimana. Oke, kemudian kamu ngerasa sampai titik di mana sekarang? Kalau kamu apa ya istilahnya itu melihat karirmu sampai ke depan gitu. Kalau sekarang sampai mana? Kalau ini pertanyaan yang menarik. Kalau aku sendiri sih sebenarnya tipe orang yang nggak pernah puas Mas. Jadi malah semakin tahu semakin kita nggak tahu. Semakin tahu semakin aku nggak tahu gitu loh. Jadi kayak aku udah belajar misal dulu waktu awal-awal belajar pengambilan terus belajar lagi editing, terus belajar lagi gear kamera.
Nah sebenarnya kalau aku pribadi semakin aku tahu hal-hal itu, ternyata masih banyak lagi seluk-beluknya gitu loh. Kayak belajar tuh ibaratnya ada level basic, advance. Nah kalau aku ditanya udah sampai titik mana, sebenarnya aku sendiri mah bingung mas. Karena aku nggak pernah puas aja orangnya. Jadi kayak rasanya masih alah saya opo toh gitu terus mas. Kemudian ini menurutmu videografi seperti apa sih? Apakah ini bisa jadi jalan hidupmu atau memang kamu pilih ini sebagai pilihan hidup atau seperti apa? Ngomongin videografi, mungkin kayak yang tadi aku ceritain, kalau awalnya itu iseng-iseng. Cuman kalau ngomongin kedepannya apakah videografi bisa ngidupin apa gitu, ya aku yakin bisa aja mas. Soalnya ya semakin kesini industrinya, eranya semakin, contohnya anak mudanya aja lah, itu kan suka apa-apa sedikit HP, dan HP itu kontennya ya tulisan, foto, video, nggak jauh-jauh dari hal-hal itulah, musik gitu-gitu kan. Nah jadi kalau kita konsisten bikin karya aja, kayak lumayan ke depannya. Sekarang kan kuliah di salah satu kampus. Iya, di Magelang. Kemudian ini jurusan TI, Teknik Informatika. Terus nyambung nggak sama yang sekarang digeluti? Nggak nyambung sih. Kenapa? Nyambungnya karena TI itu kan komputer. Videografi pun butuh komputer, software gitu ya. Sedikit-sedikit tahu lah pengetahuan soal misal kayak hardware, software gitu-gitu. Cuman kalau nyambung kayak berpengaruh langsung gitu ke videografi, enggak sih mas. Enggak. Terus respon orang tua ketika kamu pilih ini, bisa dikatakan kayak pilihan hidup gitu, bisa nggak? Bisa dikatakan pilihan hidupku, pilihan memang yang aku senengin sih mas. Terus orang tua gimana? Respon orang tua? Kalau ngomongin orang tua, sebenarnya aku ada di keluarga yang bisa dikatakan menengah ke bawah. Terus juga dari desa juga mas, kalau bapak ibuku. Nah mereka itu sebenarnya kalau pengennya aku jadi kayak pegawai gitu loh, kayak PNS. Yang lebih aman gitu ya. Nggak salah juga, emang pemikiran orang tua kan emang ini ya, pengen lihat anaknya aman gitu. Terus kayak semakin sini kalau aku pribadi kayak belajar terus ngobrol sama temen apa gitu, kok rasanya cocoknya ya kalau pilihanku sendiri ya di videografi ini mas. Ini informasi buat teman-teman aja ya. Ini salah satu kawan saya yang saya pertama datang di kota ini, terus ketemu Oki dan kenal sampai sekarang. Itu aku tahu banget ketika ini berproses, mulai suka sama videografi, tahu juga video yang di salah satu minimarket yang komedi. Itu lumayan kalau dilihat sekarang cringe banget ya. Makanya saya hapus. Ada juga yang video cover lagu itu loh, yang kayak wong edan. Itu juga dulu sempet tahu juga sih. Terus sekarang kan udah beda banget sama yang dulu gitu. Setelah menjalani proses, rasanya gimana Mas Oki? Dari awalnya suka, kemudian pengen tertarik terus pengen menggeluti gitu, pengen fokus, pengen serius, gimana rasanya? Ya karena emang ini pilihanku sendiri videografi, ya mau nggak mau aku emang harus
konsisten terus, persisten lah bahasanya. Harus Lebih dari tetap, konsisten. tetap berkembang terus karena ya emang aku nggak ngerasain perkembangan itu ya karena aku suka aja, jadi malah nggak kerasa gitu loh mas. Aku belajar aja karena emang aku suka awalnya. Oke. Kemudian gue pengen tanya apa sih? Nah, dari videografi udah dapat apa aja? Menurut Mas Oki sendiri, entah itu materi, entah itu non materi atau yang lain gitu. Kalau ngomongin videografi dapat aja sebenarnya yang ya salah satu halnya misal kayak kerjaan jelas, kerjaan dapat yang tadinya apa namanya ya, sanguku kayak ming dikei wong tua, dikei wong tua seminggu 70.000 gitu mas. Terus akhirnya tuh gimana ya biar dapat tambah penghasilan gitu kan, aku nekunin ini akhirnya tuh ya diajak orang apa namanya kayak di wedding misal, awalnya kayak di dokumentasi gitu. Nah dapat tambah uang, akhirnya ya konsisten terus sampai ya bisa upgrade alat gitu. Nah misal upgrade alat, tapi yang paling sebenarnya yang kalau aku pribadi yang paling kerasa impactnya di hidupku ya malah pertemanan, jelas relasi. Soalnya bisa dikatakan sebelum aku mengenal kamera, sebelum aku mengenal video, itu aku orangnya bener-bener pemalu, pendiam, yes introvert gitu lah mas. Oke, menarik ini. Nah terus setelah aku terjun ke videografi ini bisa aku lebih supel, bisa lebih nggak tahu ya, kayak sebenarnya kayak di fotografi mungkin karena aku nemuin hobi akhirnya, bisa dikatakan hobi kan. Itu jadi aku sering ikut komunitas. Nah dari situ mungkin jadi nambah teman, nambah ya relasi bisnis bisa jadi. Oke. Kamu tipikal orang yang lebih introvert dulunya. Sekarang lebih kepada yang mudah bergaul, yang supel gitu. Sebenarnya gini sih, kalau banyak orang yang ngomong introvert itu sebenarnya mereka juga bisa bergaul, bisa ngobrol asik sama teman. Cuman mereka kayak ngisi energinya itu harus sendirian gitu loh mas. Nah sampai saat ini ya aku ngerasa masih introvert baik mas. Tapi ini ya, kalau misalkan nyari inspirasi, nyari konsep kan emang harus sendiri, harus dengerin lagu mungkin. Oke, lagu yang sering sekarang lebih didengar apa? Ini ngomongin kaitannya sama video nggak? Kalau misal boleh. Ngomongin, kalau aku pribadi musik yang sering dengerin ya musik yang lagi tren, kalau misal apa ya? Ya musik yang lagi tren lah. Misal trennya ini lagi tren hip hop, aku suka hip hop. Ini trennya misal K-pop ya aku belajar dikit-dikit. Oke. Jadi aku gak yang kayak fanatik satu genre gitu loh. Nah tapi kalau ngomongin terkaitannya sama video itu ngaruh banget kalau aku lagi pengen nyari konsep. Mood. Nah misal nih aku lagi besok aku pengen bikin video tentang sing sedih-sedih mas. Nah aku ya dengerin musik galau pop gitu, kayak Mahen pura-pura lupa. Ya lagu-lagu galau. Kalau aku misal pengen bikin video yang misal stylenya kayak keren-keren, action apa-apa gitu ya aku dengerin rock, hip hop. Jadi aku malah tipe orang yang sebenarnya suka semua genre musik. Terpengaruh sama musik itu. Kalau aku nyari inspirasi ya dengerin musik dulu biasanya. Kalau beberapa hari ini nih ya sering banget dengerin I Want to Be Fuckboy ya. Apakah itu berarti saya harus jadi fuckboy? Bisa jadi. Enggak. Cuman itu kan lagu tren juga kan, lagi tren juga kan di TikTok lagi apa ya. Aku cuman pengen apa ya, rasa kayak hype lah gitu lah. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya adalah kan teman-teman juga pasti bisa ngalamin itu loh, kayak down gitu. Wah aku kok nggak mau berkembang gitu. Aku kok sampai sini-sini aja, kemudian stuck, ngerasa yang lain udah sampai titik kesana, kok aku sampai sini aja gitu. Mungkin
dari Mas Oki sendiri apa yang harus dilakukan gitu, atau mungkin cara membangkitkan semangat itu seperti apa? Kadang kalau ini ngomong kini wis kayak personal ya Mas, ngomongin soal personal tiap orang ya. Balik lagi ya itu tadi apa namanya ya, sifat tiap orang kan beda-beda. Kayak apa yang dia sukai, emang gimana cara ngontrol emosinya dia, gimana cara bangkitkannya semangat dia. Mungkin dikasih motivasi atau mungkin dikasih pesaing. Nah itu kan macam-macam tipe-tipe orang. Kalau saya pribadi ya malah gimana ya, awalnya kayak anu sih, bisa dikatakan dengerin musik tadi itu benar-benar ngaruh ke mood saya. Booster banget. Mood booster banget. Serius, kalau malah bisa dikatakan suka video pun juga awalnya suka dengerin musik-musik yang kayak itu loh, apa namanya, MV musik video klip gitu kan. Nah itu kan musik tapi ada visualnya. Nah dari situ aku kayak gimana sih caranya bikin musik kayak iki tambah enak kalau pakai video nih gitu, pakai visual gitu. Pakai visualnya. Gitu sih Mas. Oke. Kemudian pertanyaan. Terjawab nggak ya tadi ya? Nggak tahu. Lah, ngalir aja ya. Terus soal ini, kayaknya aku pengen tanya soal percintaan deh. Oke. Soal cewek, udah punya cewek? Alhamdulillah udah sampai tahap baru apa? satu. Berarti mau nambah. Kriteria Mas Oki seperti apa? Apakah model yang cewek-cewek itu selalu bikin Kalau ngomongin kriteria Mas, kalau dia nonton ini bukan kriterianya dia. nggak apa-apa, biar habis itu putus. Jangan. Oke, saya kan next. setia orangnya. Kalau jadi terus ini ngomongin cewek. Kayaknya sering galau juga nih soalnya. Enggak sih, kalau aku simpel sih. Yang penting dia suka aku apa adanya dan mau nemenin terus ke depannya, gitu aja udah lebih dari cukup Mas. Oke, ini buat teman-teman yang saya ngomong gini soalnya di depan kamera. ya, buat pacarnya Oki ini dengerin, tahu apa adanya. Oke, next. Apa ya? Mungkin kita tanya soal ini aja ya. Di pertanyaan Instagram luar kuliah udah banyak pertanyaan. Oke, siap. Bisa dijawab satu-satu. Dari pertanyaan yang pertama dari @sajak tanpa abjad mengomentari, bagi Mas Oki ada rule nggak untuk orang-orang yang baru aja ingin terjun ke dunia videografian duniawi? Sama mungkin gimana step yang efektif untuk belajar videografi? Terima kasih. Berarti ngomongin soal awal belajar videografi dari nol gitu kan Mas? Sama rule-nya. Kalau aku nggak ada rule tertentu sih. Penting awalnya kita suka dulu. Seneng suka dulu. Atau interest lah. Kayak pengen bener-bener pengen tahu video itu gimana sih. Nah gitu-gitu. Nah kalau dari situ kita emang bener-bener suka, pasti kita bakal kayak buka, misalnya kayak hal pribadi kayak buka tutorial gitu-gitu. Terus ini misalnya ono video sing bener-bener menarik yang aku nggak tahu cara bikinnya gimana. Nah dari situ sebenarnya aku jadi interest, terus jadi bener-bener kayak searching gitu loh, gimana cara bikin ini, edit efek yang ini gitu-gitu. Nah kalau rule-nya sih yang penting, nah awalnya seneng, kedua ya emang konsisten itu emang mungkin ini buat teman-teman yang baru belajar banget, yang step dari awal harus belajar tentang AutoCAD kah, atau ini lebih ke teknis ya? Lebih ke teknis. Sebenarnya tiap orang pun menurutku setelah belajar video, misal video yang ingin dipelajari itu apa, itu pribadi orang beda-beda sih. Misal kayak ingin belajar pengambilannya dulu, belajar editingnya dulu, belajar misal kayak gimana kok ini kameranya bisa blur, bisa apa gitu-gitu. Tiap orang beda-beda sih progresnya. Kalau aku pribadi dulu awalnya belajar editing itu dari HP yang tadi itu yang aku ceritain waktu SD. Itu benar-benar, nah
kan aku dari liatin, misal contohnya karena aku dari liatin Bayuskak. Nah terus liatin Bayuskak itu kayak aku penasaran gimana sih caranya ngedit sing lucu-lucu kayak Bayuskak gitu loh. Nah akhirnya karena aku awalnya suka tadi, terus aku jadi nyari ini aplikasi editing tuh apa aja. Nah di HP, terus akhirnya aku nemu di Nokia waktu HP masih Symbian loh ya. Nah itu aku ada yang masih gede-gede itu. Di badem kucingnya mati ya. Nah kui aku dapat informasi kayak aplikasi ini akhirnya aku install, aku belajar awalnya belajar editing dulu kalau prosesku, karena aku pengen tahu gimana sih cara ngedit sing kayak Bayuskak gitu. Mungkin ini ya lebih kepada teman-teman sendiri mau belajar seperti yang apa. penting senang sama konsisten belajar. Intinya adalah senang dulu. Senang dulu. Next. Pertanyaan selanjutnya dari @mahendra_pudya_ atau Astawa. Bang Oki, apakah ada tips dan trik supaya lebih mudah dicari klien? Silahkan dijawab. Tips trik mudah cari klien. Kalau aku ini sih Mas, lebih ke mulut ke mulut teman. Cara nek bahasa Jawane apa ya? Istilah tutur tinular. Nah, tutur tinular. Jadi lebih ke situ sih, Kedok Mas. tular. Tutur tinular itu film. Kedok tular. Jadi lebih ke teman aja sih Mas. Soalnya nah itu dampak positifnya aku ikut kayak komunitas, aku serawung sama teman-teman. Nah dari situ tuh kadang teman-teman tuh kayak yang penting kita kenal ke teman itu ngenalin skill kita. Nah jadi kayak orang tuh tahu kalau misal kita tuh sukanya di bidang apa. Misal kayak Masnya di bidang apa? Jangan tanya aku dong. Ini rahasia besok. Ya udah. Kalau misalnya saya video, nah aku jadi ngenalin aku itu seorang videographer. Nge-branding dirimu sebagai ini ya. Terus kalau mungkin tips dapetin klien itu, kalau aku pribadi ya dari pengalamanku, jangan cuma berteman sama teman yang ada di satu bidang. Terus selain wedding itu, mungkin project yang sering digarap apa aja Mas Oki? Project yang sering digarap, kalau aku sering-seringnya di wedding itu sih Mas. Di wedding. Terus sebenarnya aku ya tipe videographer sing apa aja aku kerjain Mas. All in ya. All in. Biar apa ya, kreativitasku gak mati aja. Misalnya kalau aku cuman di satu misal kayak di MV aja atau wedding aja, nanti takutnya aku pribadi kreativitasku mati. Nah terus ya mungkin kayak lomba-lomba gitu juga aku interest banget. Soalnya ya itu tadi kayak gimana sih caranya nyari celah ke pesaing lain atau ke juri. Nah gitu-gitu. Udah. Next. Terjawab. Siapa? Mas Mahendra, semoga pertanyaannya terjawab ya. Terus pertanyaan selanjutnya dari @aristianto07 atau saya sendiri. Aku tertarik sama ini sih, karyamu yang terakhir itu, Back to 17. Nah, ada apa dengan masa lalu? Tepatnya usia 17 tahun. Ini pengen tahu aja sih. Sebenarnya aku lagi bikin kayak apa ya, karya pribadi sih sebenarnya, itu karya pribadi kecil-kecilan, idealisme sendiri kayak yo apa sih, konten lah ya di platformku gitu. Aku kayak bikin konten sebenarnya buat aku sendiri, nah kenapa kalau kamu tanya ke masa lalu di 17 tahun itu, soalnya aku benar-benar merasa aku awal kali belajar videografi di titik itu. Aku emang sebelumnya kayak apa namanya ya, iseng-iseng bikin video apa gitu, tapi aku belum benar-benar terjun gitu, belum terjun banget lah, belum nyemplung. Nah aku ngerasa aku benar-benar nyemplung itu di awal 17 tahun, dan itu aku emang benar-benar wah mati-matian lah belajarnya, sampai dulu nggak beli paketan aja
Masih sing pirang giga ngono nggih buka YouTube tak pikir-pikir sih kualitasnya 240 gitu. Belajar editing, nonton YouTube cuman ya Berarti itu benar-benar- filosofinya benar-benar balik. titik nol. Heeh. Balik titik nol. Oke. Udah terjawab sih. Jadi aku Terus- pengen bentar, Mas. Oke. Sorry. Jadi aku pengen kayak ke depannya aku tuh ngerefleksi diri kalau aku harus selalu semangat kayak waktu aku masih di titik nol itu. Kadang orang kalau misalkan udah mencapai sesuatu lupa sama perjuangan di awalnya gitu ya. Mm-mm. Oke. Oke, next ya. Oke. Next pertanyaan dari Ed Gezibasman. Awal suka videografi gimana sih Mas Oki? Mungkin tadi udah terjawab ya. Awal suka videografi. Mungkin lebih Aku, singkat lagi. ya itu tadi dari ATM, amati tiru modifikasi. Jadi aku ngamatin satu dua tiga orang di video gitu, terus aku tiru aja, terus ya aku bikin versiku sendiri gitu sih. Oke. Kalau awal ngomongin awalnya. Oke, balik ke pertanyaan sebelumnya itu kalau dilihat orang gitu, Heeh. oki banget video yang seperti apa? Berarti itu penilaian orang ya harusnya. Tapi melihat dirimu sendiri gitu. Aku pengen dilihat orang tuh kayak wah, videographer wedding gitu. Atau emang secara idealismemu? Pertanyaan menarik. Kalau aku pengennya lebih ke ini sih. Berarti itu ngomongin harapan aku dilihat orang sebagai apa gitu. Kayak personal branding gitu. Personal brandingnya lebih ke kayak sosok anak muda, nggak muda-muda banget sih. Sosok videographer yang bisa bikin konten kreatif. Nah, kreatifnya itu ya sesuai yang aku suka aja, jadi aku nggak terpaku sama apa gitu. Oke. Misal kalau aku lihat referensi terus aku suka, ya aku tiru aja tapi versiku gitu. Balik ke Sesimpel itu sih, Mas. ATM lagi itu ya. Oke, next pertanyaan dari VickyYuda.p. Adakah tips untuk cara-cara yang simpel untuk pembuatan videografi agar hasilnya lebih menarik? Misalkan kayak angelnya seperti apa, gitu-gitu, biar nggak ngeblur gitu. Terima kasih. Mungkin kayak teknis pengambilan sih. Dan ya, pertanyaannya Ya, kalau aku mungkin maksudnya kayak gimana sih caranya bikin video yang menarik gitu ya intinya. Gini sih, video kalau aku nganggepnya apa ya? Kadang apa yang menarik buat kita belum tentu menarik buat orang lain. Oke, Begitupun setuju. sebaliknya. Nah, kalau bikin video, gimana caranya bikin video yang menarik, ya bikin aja versimu yang kamu sukai. Itu udah bener-bener apa ya, dan konsisten aja belajarnya. Kalau menarik sebenarnya, kalau ngomongin teknis di internet pun udah banyak banget yang ngomongin soal gimana cara ini, gimana cara itu. Nah, situ banyak banget sih, dari yang dasar sampai yang bener-bener pro gitu. Ini sih, ini dari pertanyaan pribadi. Kan banyak banget yang terjadi di dunia videografi gitu, banyak banget rahasia berkarya supaya dilihat gitu, supaya orang itu aware. Menurutmu gimana? Kan banyak banget nih orang-orang yang baru terjun, apakah itu yang udah lebih awal dari kamu gitu, supaya orang itu aware sama oh ini mesti oke gitu. Apa Mas Oki? Ya bikin, kalau aware tuh gini sih, ada istilah jadilah yang pertama. Kalau nggak bisa jadi yang pertama, jadilah yang terbaik. Oke. Kalau terus jadilah yang terbaik, kalau nggak bisa jadi yang terbaik, jadilah yang berbeda. Oke. Nah, sebenarnya pakai konsep itu bakal dapat aware dari orang lain sih, dari viewers video kalian apa gimana. Nah, kalau aku nyikapinnya ambil yang berbeda. Semakin kamu beda, semakin dilihat orang. Oke. Kayak ini ya, kata-kata Panji itu berkarya pada masa kini itu
lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Benar. Oke. Sama berarti ya? Panji si petuan. Bukan dong. Oke. Next dari pertanyaan Emerald Dinda _ mengomentari, Kak, aplikasi apa sih yang bagus untuk mengedit video tetapi tidak gampang mengalami gangguan, contohnya not responding gitu. Mungkin kayak software not apa responding aja yang bagus. Yang bagus nggak not responding. Mungkin ini ya lebih ke perangkatnya sendiri. Mungkin kalian harus pelajari soal ini, berarti ngomongin software apa aja di video, di editing gitu kan. Ya mungkin kalian pertama pahami dulu spesifikasi hardware kalian. Nah ini masuk TI tadi kuliah gue. Pahami spesifikasi hardware kalian. Misalkan ada aturannya tuh ketika kita ingin membeli software tertentu, ini harus syaratnya, harus spesifikasinya ini. Misal kayak RAM-nya harus 4GB, 8GB, 16GB. Terus Windows-nya Windows berapa? Windows 10, 64 bit. Nah, gitu-gitu. Itu teknis di hardware-nya kayak gitu. Kalian harus pahami itu. Kalau ngomongin aplikasi apa yang bagus, sebenarnya gini sih. Senyaman kalian pakai aplikasinya aja. Jadi kayak kalian awalnya belajar aplikasi apa, kalau kalian udah ngerasa nyaman ya udah pakai aja. Kalau kalau misal masih bingung, udah belajar lama tapi kok kayak masih pikir piye to, nah mungkin kalian coba aja iseng-iseng di aplikasi lain, mungkin barangkali kalian cocok di situ. Kalau ini untuk pemula lebih cocok di Vegas Pro atau ini Premiere? Oh ini nyebut berarti nyebut brand ya. Kalau menurut Mas Oki gini sih, pemula kan juga balik lagi background orang beda-beda. Pemulanya mereka itu yang kayak gimana gitu loh. Misal kalau mereka kalau cuma punya HP pun ya nggak bisa download atau pakai aplikasi dua aplikasi tadi itu yang disebutkan Mas Aris. Nah, atau mungkin lebih ke software sih. Tapi sebenarnya kalau menurutku apapun aplikasi editingnya minumnya jangan apapun aplikasi editingnya sebenarnya itu workflow-nya sama aja sih. Pada dasarnya editing itu cuman buat nyusun sama cutting, udah itu aja. Menurutku sama nyusun cerita sama buat cutting gitu. Kayak ini bagian nggak kepake, ini bagian pakai, terus disusun, udah gitu aja sebenarnya pada dasarnya. Terus ada tips nggak buat teman-teman yang baru belajar di videografi? Ada saran? Saran buat teman-teman yang belajar di videografi. Pertama, kalian senang dulu, yang jelas itu senang, interest, kalian kepo pengen ngerti cara bikinnya gimana atau gitu. Nah itu awalnya itu dulu aja. Terus kalau kalian emang benar-benar suka, kalian pasti bakal nyari hal-hal yang berkaitan dari tadi itu. Kalau kalian kepo ya terus tuh kalian bisa buka platform untuk belajar di videografi, misalnya kayak YouTube, tutorial gitu, banyak sih Mas. Udah, next ya. Pertanyaan dari @regita Nur Susanti. Mas Oki, tanya dong, siapa influencer yang menginspirasi Mas Oki selama ini di dunia videografi? Lalu sepenting apakah sebuah konsep atau mending just go shoot? Selama kalian oke, hayu gas gitu. Makasih ya Mas Oki Doki Strawberry. Apaan ini? Kita. Terima kasih pertanyaannya. Yuk. Pertanyaan pertamanya influencer ya tadi ya. Influencer mungkin yang inspirasi. di percakapan sebelumnya udah kejawab. Gini sih, aku kalau ngomongin influencer juga kan kita di era yang dimana orang tuh cepet banget gitu loh, kayak bikin konten cepet. Terus ada kreator baru juga cepet. Nah kadang aku ngikutin trennya juga sih. Misal kayak ini emang lagi trennya si dia, ini lagi trennya si influencer ini lagi trennya si ini. Nah itu kadang aku ya emang ngulik satu-satu orang-orang itu. Jadi kalau influencernya siapa aja ya kadang ngikutin zaman, ngikutin tren aja. Terus pertanyaan berikutnya adalah konsep. Gimana tadi? Sepenting apakah sebuah konsep atau
lebih penting just go shot atau harus dikonsep dulu nih video nih? Harus dikonsep dulu apa enggak? Gini sih, kalau aku nganggepnya balik lagi ke itu tuh video apa, itu tuh kalian ingin bikin video apa. Terus kalau aku video itu kayak nerjemahin kalimat dituangkan ke visual. Jadi misal nih, itu mungkin gambaran besarnya sih. Itu belum, mungkin kalau aku nganggepnya belum dikonsep ya berarti ya. Yang penting kalian punya itu dulu. Misal nih, kalau aku bikin video tentang Mas Aris yang lagi keluar kuliah keluar dari kampus misal ya udah fokusnya bikin itu dulu aja. Nah itu kadang konsep itu datang boleh di misal kalau ngomongin di perfilman tuh kayak bikin storyboard gitu dulu, atau kalian simpan aja di kepala gambarannya, aku mau nge-shoot gini. Nah gitu sih kalau aku anggapnya konsep. Terus harus apa enggak ya, balik lagi itu tadi sih, jadi kalian udah paham gambaran besar apa video apa yang kalian buat, dijadiin kalimat aja biar videonya tuh fokus ke itu. Apakah harus ada gambaran dulu, oh aku mau bikin yang seperti ini gitu, di angan-angan gitu, harus nggak? Biasanya gini sih, menurutku secara nggak sadar mesti orang yang bikin apa ya video gitu, misal kayak Mas Aris kayak bikin story gitu, pasti kan sebenarnya juga udah ada gambarannya. Aku pengen aku pengen pamer aku kayak mangan pizza gitu Pak. Nah itu sebenarnya itu menurutku gambarannya itu, jadi kayak menuangkan pemikiran, menuangkan kalimatnya tadi itu. Misal ini video tentang aku lagi makan pizza, nah itu gambaran sih menurutku. Berarti bisa dideskripsikan ya. Next, pertanyaan selanjutnya adalah dari @adimas_mahendra. Kak Oki, apa sih yang jadi target awal Kak Oki untuk mau terjun di dunia videografi, dan menurut Kak Oki bagaimana Kak Oki menggambarkan sebuah persaingan dalam dunia persyutingan? Awal. Pertanyaan apa tadi? Target awal. Target awal terjun di dunia videografi. Kalau ngomongin target awal ya, kalau aku nih target awalnya sebenarnya kan awalnya tadi aku terinfluence oleh channel-channel YouTube. Mungkin bisa dikatakan awalnya ya aku pengen bikin channel YouTube. Meskipun sampai sekarang nggak kebikin nih malah nih. Belum rencana. Nah awalnya itu, terus sebenarnya kalau semakin kita nambah pengetahuannya itu semakin kayak tujuan kita berubah lagi. Sesimpel kayak misal cita-cita kita waktu SD apa, terus SMP mungkin sudah berubah lagi, SMA berubah lagi. Nah kayak gitu sih kalau terjun ke awal. Tapi kalau sampai titik ini semoga ya bisa bikin kayak apa ya namanya berarti karya ya bisa dikatakan karya film gitu goalsnya. Mungkin bisa tujuan besarnya itu. Tujuan besarnya pengen ke film, terus ya bikin bisnis yang ada kaitannya sama video juga, mungkin rumah produksi vendor gitulah. Terus yang tadi gimana menggambarkan persaingan di dunia pervideoan, persyutingan? Persaingan sebenarnya menurutku di bidang apapun kalau ngomongin persaingan nih berarti kan lebih ke apa ini konteksnya, ke persaingan bisnis, ke kompetisi atau ke kolaborasi? Kalau ngomongin ke persaingan berarti kompetisi ya Mas. Kalau ngomongin kompetisi itu ya kompetisi di dalam dunia videografi itu kalau menurutku gini sih, video itu kalau aku nganggepnya kan seni ya Mas, seni digital. Nah ngomongin persaingannya itu ya siapa, mungkin kayak ajang apa sih, lomba pembuktian siapa yang paling siapa yang paling kreatif, siapa yang paling mungkin gambaran persaingannya kayak gitu. Kalau ngomongin di bisnis ya
Ya mungkin ibaratnya mungkin banyak sih, kayak apa ya, kalau aku nyentuhnya aku sendiri takut ngomong ya Mas, takut salah ngomong. Kalau takut nggak usah dijawab. Ya kalau aku simpel ini sih, anggapnya persaingan itu seni digital tadi, jadi Siapa yang lebih. siapa yang lebih, nah lebih titik-titik itu kalian isi sendiri. Oke. Terus kan sekarang eranya lebih ke ini ya, bukan kompetisi sih. Kalau saya melihat dimanapun kayak sekarang eranya lebih ke kolaborasi. Mungkin menurut Mas Oki gimana? Ngomongin era kolaborasi, sebenarnya apa ya, kolaborasi sama kompetisi itu kayak Hampir bias apa sih, kadang kita berkolaborasi untuk berkompetisi, Oke. kadang kita Berkompetisi tapi menemukan kolaborasi. akhirnya nemuin teman itu bisa buat. Jadi kalau aku nganggap kolaborasi apa ya, kayak bikin karya bareng tapi secara apa sih, nah aku jelas gini ya. apa ya, nek bahasanya apa ya Riz? Mungkin kalau aku sendiri Kalau kamu nganggap kolaborasi di akhir-akhir ini gimana? Memang malah balik ke aku sendiri. Mungkin gini ya. Ki berasa aku sing ya. Jadi hostnya. Santai aja. Kalau sekarang udah nggak ini sih. Masing-masing orang itu udah nggak saling berkompetisi lah, ibaratnya seperti itu. Mungkin ada sebagian orang yang masih menganggap dirinya pengen lebih baik, itu wajar. Tapi karena sekarang eranya kolaborasi, misalkan aku punya followers, kamu punya followers gitu, ayo kita collabs, ayo kita bikin satu project bareng gitu. Mungkin itu bisa menguntungkan kedua belah pihak. Mutualisme. Aku dari followerku bisa ngefollow kamu, dari followmu bisa ngefollow aku gitu. Jadi saling ini sih, akan menguntungkan kedua belah pihak gitu sih. Mungkin itu Pak. Malah jadi. Oke, next ya. Oke, terus pertanyaan selanjutnya dari Trianggoro_IST. Bang Oki ngedit video sambil berak gimana caranya? Sambil berak. Oke. Ini nanti di ini ya. Ada yang tanya gitu. Ada. Ngedit gimana caranya ngedit video sambil berak? Ini kan pertanyaan enggak serius. Coba kalau dijawab serius. Jawab serius ya. Kan kalian berak nih. Ini jadi ngomongin kan ya. Waktu berak malah. Kalau ngomongin berak, kan kalian kan megang gayung cuma satu tangan. ya kan? Nah kan satu lagi nganggur. Bahkan kalian masih bisa bawa HP. Oke. Kalau aplikasi di HP apa aja? Nah aplikasi di HP misalnya kayak pakai KineMaster, contohnya Power Director, banyaklah aplikasi editor. Nah itu mungkin akan menjawab soal itu tadi. Ini berarti saking sibuknya berarti orangnya. Sibuknya. Gak punya waktu, akhirnya tanya begini ya. Mungkin kejar deadline juga bisa. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rafli Irza _. Bang Oki, kenapa kalau 1 + 1 hasilnya 2, sedangkan aku sayang dia hasilnya nihil? Ya. Ini sad boy abis. Ambiar. Dijawab nggak? Perlu dijawab ini. Dijawab deh. Kasihan udah bertanya. Kenapa 1 + 1 hasilnya 2? Terus karena kalau aku sayang dia hasilnya nihil. Mungkin kamu 1 tapi dianya -1. Jadinya 0. Oke, lanjut aja. Oke, next. Pertanyaan terakhir sih dari Clau_ud mengomentari, sebagai profesi yang suka videografi dan editor, kira-kira apa planning untuk 5 tahun ke depan, dan next mau investasi dari gear apa? Ini pertanyaan serius dan terakhir. Oke, ngomongin planning 5 tahun ke depan. Mungkin tadi kita juga udah bahas kalau pengennya goalsnya kayak terjun di mungkin dunia film, amin. Terus kayak
YouTube, terus kayak bikin YouTube sebenarnya kayak ingin lebih ke mempersibuk diri aja sih, tapi masih di bidang yang aku sukai di video ini. Terus kayak contohnya grupnya pengen kayak terjun di film, terus kayak ikut komunitas yang mungkin lebih besar lagi, terus bikin channel YouTube itu tadi, terus perbanyak konten ya sebenarnya lebih ke kayak ingin mempersibuk diri aja sih. Nanti kalau ngomongin apakah bisa menghidupi, aku yakin bonus itu bakal datang sendiri kok kalau kita konsisten ngelakuin yang kita suka. Persisten. Terus untuk saat ini gear apa yang soal gear tadi? Ngomongin gear. Ngomongin gear ya lebih ke nganu sih kalau aku loh mas, knowledge. Jadi lebih ke kayak nambah terus pengetahuan. Kalau aku loh pengennya untuk 5 tahun ke depan pengen nambah terus pengetahuan soal yang hal-hal yang belum aku tahu di dunia yang aku suka ini. Lebih ke situ sih, sama mungkin pengen ngerasake jadi nggak cuman megang kamera kalau aku sendiri ya. Kayak contohnya sekarang. Ya mungkin ini di depan kamera juga. Depan kamera. Nggak megang kamera juga. Terus ya mungkin kayak anak-anak musik. Aku mah pengen kayak hal-hal kayak gitu loh mas, mempersibuk diri ke situ. Gear. Itu gimana? Investasi gear 5 tahun selanjutnya gitu. Ya hal-hal yang akan mendekatkanku sama tujuanku tadi. Misal aku perlu lensa ya aku beli lensa. Misal aku perlu kamera yang lebih bagus ya aku beli kamera yang lebih bagus. Ini sesimpel itu sih. Hal-hal yang akan mendekatkan ke goalsku tadi. Kamera pertama apa? Atau yang sedang digunakan? Kamera bisa promosi nih. Semoga bisa disponsori. Kamera yang sedang digunakan sih mirrorless Sony. Bisa hadap ke sini. Nanti gue promosi. Yang aku gunakan sih mirrorless Sony. Kalau awal belajar kalian mungkin kalau kedengeran dia aja udah pakai mirrorless, dia aja udah pakai kamera ini, kamera harga segini, kamera harga segitu. Pantesan karyanya bagus. Pantesan itu bagus. Malah sepenting kalian konsisten belajar soal gimana cara bikin video bagus, bukan cuma terpaku sama alat. Alat itu hanya penunjang menurutku. Ya emang kalau ngomongin di bidang profesional, ya emang alat itu akan jadi patokan klien, bakal jadi patokan pesaing juga mungkin bisa jadi. Cuman yang paling penting menurutku skill sih. Harus upgrade. Paling penting. Skill upgrade itu penting. Soalnya aku pun belajar editing ya tadi yang aku ceritain dari HP Nokia kotak gede gitu kayak mas. Pun aku nggak punya komputer, nggak punya laptop, nggak punya apa-apa. Next pertanyaan dari aku sendiri gitu. Mungkin aku lebih tanya ke semua orang yang jadi tamu di luar kuliah atau di program lain. Mungkin lebih kepada ini sih. Saran buat teman-teman yang belum menemukan dunianya gitu, belum menemukan dirinya siapa, jati dirinya. Aku pengen apa, bisa hadap ke sini. Nah, siap. mungkin lebih ke itu sih. Aku pengen opo gitu. Aku lebih suka opo, kan banyak juga teman-teman yang belum tahu itu, belum selesai dengan dirinya sendiri. Sarannya untuk mungkin aku ngomong-ngomong saran kayak quotes puitis gitu nggak bisa ya mas. Cuman kalau aku nyentuhin dari pengalamanku, yang penting kalian suka. Tapi kalau kalian belum nemuin apa yang kalian suka, kalau aku dulu aku emang introvert, tapi berteman aja, coba berteman aja dulu. Sesimpel itu sih mas. Malah paling penting perbanyak teman. Udah nggak usah mikirin ini teman yang positif apa teman negatif, nggak usah tak pikir. Yang penting aku banyak teman, kenalan teman. Kadang dari situ, hal-hal dari situ aku bisa dapetin kayak hal-hal baru. Hal-hal yang temanku punya ilmunya tapi aku nggak ada. Nah terus aku jadi tertarik, mungkin bisa jadi kayak gitu. Terus akhirnya nemuin interestnya tadi. Kalau aku dari situ kayak gitu sih mas, kalau pengalamanku pribadi. Terakhir deh, ini terakhir. Goals terbesarmu
di dunia videografi kan udah di film itu. Tapi yang seperti apa? Apakah pengen jadi seorang sutradara kah atau seperti apa? Goalsnya pengen jadi kaya raya. Semua orang dong. Kalau ya tapi emang emang kalau jujur goalsku ya pengen se kayak mungkin tapi di bidang yang aku suka. Oke. Apapun itu sih, entah terjun nanti sutradara, entah produser, entah apa ya ibaratnya invest film ngono-ngono kuwi. Oke. Nah, apapun itu selama cuan ayolah. Ayo guys. Oke, mungkin dari Galih ada pertanyaan nggak, Lih? Aman? Oke, dari Mas. Oke. Mungkin itu aja, teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa selalu dukung channel Luar Kuliah dan follow Instagram Luar Kuliah. Bagi teman-teman yang belum follow juga, dari I'm Oki bisa di follow juga. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Oki sudah mau bergabung. Sama-sama, Seris. Padahal ruang kerja kita juga sama ya. Oke, yang belum tahu. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat menjalankan puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga pahala dan keberkahan selalu menemani kita. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Terima kasih.